Selamat pagi kawan-kawan, kami dari kelompok 11 Metopel yang akan membahas tentang penelitian surveillance yang dimana kami beranggotakan saya Heni Karlo Tampubolon bersama Selvi Guasa, dan kami akan memulai presentasi kami. Sebelumnya kita harus mengetahui apa dulu itu penelitian dari penelitian surveillance ini sendiri. Penelitian surveillance merupakan suatu penelitian yang dilakukan tanpa melakukan intervensi terhadap subjek penelitian atau masyarakat contohnya, sehingga sering disebut penelitian non-eksperimen. Selanjutnya, tujuan penelitian ini sendiri menurut Isaac dan Michael Hamid Darmadi adalah menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti. Yang kedua, memecahkan permasalahan yang signifikan dan hidup di masyarakat. Yang ketiga, menilai kebutuhan dan menentukan tujuan institusi atau lembaga tertentu. Yang keempat, menganalisis kecenderungan yang terjadi dalam suatu masyarakat atau suatu lembaga pada periode tertentu. Selanjutnya, menentukan apakah tujuan spesifik suatu lembaga sudah dapat dicapai atau belum. Lalu yang keenam, mendeskripsikan permasalahan yang ada dan seberapa jauh implikasinya terhadap lembaga yang ada. Lalu yang ketujuh, membuat acuan sikap yang realistik atas dasar data dan keadaan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, penelitian surveillance ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu penelitian survei yang bersifat deskriptif dan yang penelitian surveillance yang bersifat analitik. Di sini penelitian survei deskriptif itu adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan di dalam suatu komunitas di dalam masyarakat, misalnya distribusi penyakit dalam masyarakat dan kaitannya dengan umur, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Oleh sebab itu, penelitian deskriptif sering disebut penelitian penjelajah atau exploratory study, di mana dalam survei deskriptif ini pada umumnya peneliti menjawab pertanyaan bagaimana atau how, kayak bagaimana terjadinya suatu penyakit, bagaimana bisa terjadi, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu survei analitik, di mana di survei analitik ini peneliti diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi, misalnya mengapa penyakit menyebar di suatu masyarakat, mengapa penyakit terjadi pada sekelompok orang, mengapa masyarakat tidak menggunakan fasilitas yang tersedia, mengapa orang tidak mau membuat jamban keluarga, misalnya seperti itu kurang lebih. Survei analitik ini pada umumnya berusaha menjawab pertanyaan orang-orang banyak mengapa gitu. Jadi kayak yang udah saya sebutkan tadi, mengapa penyakit terjadi dan lain-lain. Oleh sebab itu, di sini penelitian survei analitik ini disebut sebagai penelitian penjelas atau explanatory study. Selanjutnya, di penelitian survei yang bersifat deskriptif ini, dia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu survei rumah tangga, survei morbiditas, survei analisis jabatan, dan survei pendapatan umum. Sedangkan di penelitian survei yang bersifat analitik ini ada cross-sectional dan case control. Di sini kami hanya membahas tentang survei yang bersifat deskriptif karena di bagian survei yang bersifat analitik ini kita memiliki itu di materi lain. Jadi kami hanya membahas di survei yang bersifat deskriptif. Baik, yang pertama itu adalah survei rumah tangga. Survei rumah tangga adalah suatu survei deskriptif yang ditujukan kepada rumah tangga. Biasanya pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada kepala keluarga. Namun, informasi yang diperoleh dari kepala keluarga ini tidak saja informasi mengenai kepala keluarga itu sendiri, tetapi juga informasi tentang diri atau keadaan anggota-anggota keluarga yang lain, bahkan informasi tentang rumah ataupun lingkungannya. Jadi bukan karena informasi didapat dari kepala keluarga, bukan berarti informasi yang digali hanya untuk kepala keluarga itu sendiri.
melainkan tentang rumah ataupun lingkungannya. Selanjutnya adalah survei morbiditas, yaitu suatu survei deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kejadian dan distribusi penyakit dalam masyarakat atau populasi. Survei ini dapat sekaligus digunakan untuk mengetahui insiden atau kejadian suatu penyakit maupun prevalensinya. Selanjutnya yaitu survei analisis jabatan atau fungsional analisis survei. Survei ini bertujuan terutama untuk mengetahui tentang tugas dan tanggung jawab para petugas kesehatan serta kegiatan-kegiatan para petugas tersebut sehubungan dengan pekerjaan mereka. Di sini di survei ini juga dapat mengetahui status dan hubungan antara satu dengan yang lainnya, atau hubungan antara atasan dengan bawahan, atau kondisi kerja serta fasilitas yang ada untuk melaksanakan tugas-tugas dari si tenaga kesehatan ini misalnya. Terus yang keempat adalah survei pendapatan umum. Survei ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang pendapat umum terhadap suatu program pelayanan kesehatan yang sedang berjalan dan yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat atau publik tentang pelayanan kesehatan dan masalah-masalah kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah penelitian. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, yang pertama yaitu memilih masalah yang akan diteliti. Yang kedua, merumuskan dan mengadakan pemberantasan masyarakat. Kemudian berdasarkan salah satu masalah tersebut diadakan studi pendahuluan untuk menghimpun atau mengumpulkan informasi dan teori-teori sebagai dasar menyusun kerangka konsep penelitian. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diamati atau dikumpulkan. Yang keempat, merumuskan dan memilih teknik pengumpulan data. Yang kelima, menentukan kriteria atau kategori untuk mengadakan klasifikasi data. Yang keenam, menentukan teknik dan alat pengumpul data yang akan digunakan. Selanjutnya, melaksanakan penelitian atau pengumpulan data. Yang kedelapan, melakukan penelaahan dan analisis data. Yang kesembilan, menarik kesimpulan atau generalisasi. Yang kesepuluh, menyusun dan mempublikasikan laporan penelitian. Adapun komponen-komponen yang akan dibahas di dalam proposal penelitian, khususnya di bagian metode penelitian untuk rancangan surveillance ini. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan penelitian surveillance. Yang kedua, memaparkan rasional pemilihan metode survei sebagai jenis prosedur pengumpulan data dalam penelitian. Yang ketiga, menetapkan desain penelitian dengan metode surveillance. Lalu selanjutnya merinci teknik pengumpulan data. Pelaksanaan penelitian surveillance. Penelitian dengan metode surveillance dilihat dari pengalaman para ahli memiliki langkah-langkah yang agak bervariasi. Ada 3 langkah penting dan menentukan keberhasilan penelitian surveillance. Yang pertama, mengembangkan atau membuat angket. Yang kedua, pemilihan sampel. Dan yang ketiga, mengumpulkan data dengan wawancara atau dengan kuesioner. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan maupun sanggahan ataupun kritik, kami persilahkan bagi 3 orang penanya di sesi pertama dan 3 pertanyaan di sesi kedua. Baiklah teman-teman, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.